Maaf ya, bahasa Indonesia saya belum lancar. Saya Wartawati, and I came of age in Indonesia in 1995, and that was part of when, my gosh, such a different world from today. And I remember, and it is so good to be back and for you to come and listen. It may seem like, and this is always the way it is, it may seem like it is never good enough, and it really should never be good enough, but there are some really good things. And one of the reasons we're here is because we believe in the global goals, and we believe we can do it now, right? And we believe we can do it with everyone's help. Indonesia Orang Indonesia adalah sebuah negara yang besar. Mari saya tunjukkan apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan ini yang Anda bisa lakukan. Ini adalah landscape Anda di seluruh dunia. Hanya ada 3 miliar pengguna internet, hanya 40%. Tapi lihat Indonesia, Anda hanya mempunyai 28% penetrasi internet. Halo? Tapi 121% pengguna ponsel. Lihat, apa yang bisa Anda lakukan dengan ponsel Anda? Anda bisa melakukan banyak hal dengan ponsel. Dan ada 72 juta account media sosial. Di Filipina hanya 40 juta. Dan saya akan tunjukkan, Anda bisa melakukan lebih banyak. Dan Anda sudah membantu untuk memilih presiden. Sementara ada ekspektasi yang signifikan dari presiden ini, bagaimana dengan peran Anda? Apa yang bisa Anda lakukan? Bisa nggak Anda melakukan sesuatu? Ini adalah tren global yang menarik. Teknologi, itu semuanya tentang teknologi. Dan Anda sudah mendengar dari Pak Luhut tentang Silicon Valley. Mari kita bawa Silicon Valley ke Indonesia. 250 juta orang. Anda harusnya bisa melakukannya. Ini 3 hal yang dilakukan. Apabila kita meningkatkan konektivitas, kita bisa menjadi mempunyai pengetahuan tentang digital, kita bisa menyertakan masyarakat miskin apabila kita bisa menggunakan ponsel. Apabila Anda bisa melakukan transaksi di ponsel, kita bisa mendapatkan data. Dan itu bisa mencakup kaum miskin. Bagaimana kita memulainya? Pertama, internet. Yang kedua, ponsel. Dan yang ketiga, media sosial. Angkat tangan apabila Anda punya account media sosial. Oh, semua. Setiap orang di ruangan ini mempunyai account media sosial. Jadi setiap orang di sini. Jadi ini yang terjadi sekarang. Semuanya dihancurkan dan mungkin Anda tidak merasa, tapi Anda bagian dari itu. Kata yang digunakan istilahnya adalah penghancuran yang kreatif. Apakah Anda membeli CD di Friends? Ya, kita masih bertemu satu sama lain, tapi Facebook menghubungkan kita. Telekomunikasi, Skype, fotografi, Eastman Kodak bangkrut dan mempunyai paten untuk fotografi, dan pada saat yang sama Instagram muncul dan dibeli sebesar 1,3 miliar US dollar secara bersamaan. Mari saya tunjukkan apa yang ingin kita lakukan. Di dunia yang lama, dulu hanya pertumbuhan linear, dan pertumbuhan Indonesia bagus dari segi itu. Tapi ini yang bisa dilakukan teknologi. Pertumbuhan eksponensial. Saya katakan kepada orang-orang di Manila dan juga orang di Indonesia, bisa nggak Anda bisa menjadi bangsa Uber? Bisa nggak Anda menggunakan teknologi untuk tumbuh secara eksponensial? Menggunakan teknologi, kita bisa mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah agar kita bisa mencapai SDG. Saya akan bertanya sebelum Anda pergi, apakah Anda bisa memilih salah satu dari SDGs ini? Ini buku yang saya tulis akhir-akhir ini tentang penyebaran terorisme. Dan Anda bisa memetakannya. Halnya, apabila Anda bisa memetakan dalam buku ini, saya memetakan bagaimana terorisme menyebar dari Afghanistan ke Asia Tenggara. Dan Anda bisa melihat di sini Osama bin Laden, dia terhubung dengan Khalid Sheikh Mohammed, mastermind 9/11, dan terhubung dengan Hambali,
dan mereka terhubung dengan orang Indonesia lain. Tapi di sini di Filipina, orang ini, Sali Said, adalah anggota dari Abu Sayyaf yang menculik 3 dari jurnalis saya pada Juli 2008, dan saya harus menegosiasikan untuk mendapatkan mereka kembali. Kita semua terhubung. Sekarang, apabila Anda bisa terhubung, Anda bisa memetakan media sosial, jaringan media sosial, dan kita bisa memetakan ini. Ini cara saya melihat dunia. Anda punya ide, Anda bisa menyebarkannya. Anda menyebarkan ide, itu kekuatan Anda. Apabila ini kita di ruangan ini, dan Anda ingin menyebarkan ide, dan Anda pikir akan diberikan ke nomor 10, dan ketika Anda memberikan ke nomor 10, Anda klik nomor 10, Marga, klik nomor 10. Ya, kembali, tunggu, klik. Dan ketika Anda melihatnya, ini hanya akan menyebar sejauh ini, hanya menyebar ke sini. Itu disebut echo chamber. Apabila Anda hanya berbicara kepada keluarga dan teman Anda, itu adalah jaringan sosial. Tapi bayangkan apa yang dilakukan media sosial. Media sosial membawa teman-teman dan keluarga Anda dan menyingkirkan batasan ruang dan waktu. Media sosial adalah keluarga dan teman Anda dengan steroid. Apabila saya ingin menyebarkannya, saya akan klik 10, 17, dan 2, dan lihat. Itu viral. Ini cara kita melihatnya hari ini, dan bagaimana Anda membuat perbedaan. Ini yang kita lakukan di Filipina dengan Rappler. Ujung daripada gunung es, the tweet, atau puncaknya hanya awalnya, tapi post yang Anda tulis mempunyai emosi, dan emosi tersebut berjalan di jaringan media sosial, dan itu berdampak pada perilaku. Anda bisa menggerakkan semua ini. Itulah bagaimana Anda bisa menggerakkan Indonesia, dan Anda tahu bagaimana saya tahu? Itu yang saya lakukan dengan Rappler. Rappler mulai 3 tahun yang lalu. Inti kami masih jurnalisme, tapi kami memasukkan teknologi di dalamnya, dan kami memasukkan komunitas kami, karena pada akhirnya kami ingin kemajuan, ingin membuat hal lebih baik. Kami masukkan Rappler di tengah, dan kami menggunakan ini. Kami menggunakan media sosial karena Anda bisa melihat kecepatan penyebaran media sosial untuk crowdsourcing. Ketika Anda semua berkumpul melakukan sesuatu, Anda bisa mengubah dunia, dan setiap langkah yang Anda lakukan di media sosial mengacu pada big data, dan kita bisa menggunakan big data dan menjadi lebih cepat. Kurang dari 1,5 tahun, Rappler menjadi situs berita yang terbesar di Filipina. Di Indonesia kami kecil. Kami hanya ingin memberi platform di Indonesia untuk melihat apakah Anda bisa menggunakannya seperti kami di Filipina. Di sinilah media sosial menjadi perubah permainan. Pada Juli 2009, Anda tahu apa yang terjadi? Media sosial menyentuh titik balik. Mengapa? Karena jumlahnya bisa saya beri nanti, tapi lihat ini, pada Juli 2010, media sosial melebihi pornografi sebagai aktivitas nomor 1 di situs web. Anda tahu mengapa? Dari awal internet ditemukan sampai pada Juli 2009, pornografi adalah kegiatan nomor 1, tetapi pada Juli 2009, media sosial melewatinya. Saya bisa berikan studinya, tapi pendeknya seperti ini. Ketika Anda pada media sosial, emosi Anda itu hypersensitif. Di Stanford, mereka melakukan studi dan menunjukkan bahwa orang yang pada media sosial mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari hormon tertentu, dan seperti oksitosin yang disebut hormon cinta, hormon seks. Jadi Anda merasa seperti Anda jatuh cinta. Jadi itu bisa melewati pornografi. Dan yang lain adalah dopamin. Dopamin adalah kimia yang menyebabkan ketercanduan. Jadi kalau Anda pada Twitter atau Facebook dan Path, kadang-kadang Anda menjadi kecanduan. Jadi apa yang bisa Anda lakukan dengan media sosial itu? Anda bisa crowdsourcing. Jadi ini crowdsourcing yang kita lakukan di Rappler. Setiap cerita ada
tentang ukuran perasaan Anda klik dan diukur, dan navigator mood, dan memberikan hasil seperti ini. Di Mei 2013 di Filipina ada pilkada, dan pada hari pemilu mereka marah, dan mereka menjadi marah pada jam 7.30 malam ketika hasil pemilu lambat. Saya bisa menunjukkan statistik dari pemilu Anda di sini. Itu pemilu yang sangat menarik, dan saya yakin Anda sudah lihat. Ini adalah pandangan ketika Anda, ini Twitter Max, Anda bisa melihat bagaimana Anda masuk dalam komunitas Anda. Ini Maret 2011, gempa bumi Jepang di insiden reaktor Fukushima. Orang Jepang berperilaku dengan cara yang sama dengan orang Indonesia pada saat krisis. Kita berkumpul pada sumber informasi itu 6 bulan sebelum pemilu Amerika, dan Anda bisa melihat bagaimana masyarakat Amerika terbagi antara Obama dan Mitt Romney. Mereka tidak bisa memutuskan. Anda bisa melihat hal yang sama dengan Jokowi dan Prabowo pada pemilu yang lalu. Itu sangat mengagumkan melihat ini. Hashtag di Mesir dan di Syria. Ketika Anda melihat ini, ketika ini kelihatan seperti itu, apakah berarti revolusi terjadi? Saya ingin menunjukkan 3 hal yang ini dari Filipina, hashtag Million People March. Itu membutuhkan 1 post Facebook 7 hari untuk menjangkau ribuan orang orang Filipin memprotes di jalanan terhadap korupsi. Dan itu belum pernah terjadi di Filipina, karena kami pikir korupsi tidak masalah, tapi itu masalah. Jadi apa yang terjadi? Itu adalah internet, protes internet yang pertama yang didorong internet. Dan apabila di sini ini membosankan karena tidak ada program, tidak ada panggung, dan Anda bisa melihat peta, lihat petanya. Sangat berantakan. Jadi inilah peran jurnalis. Masing-masing warna di sana adalah komunitas kecil mencoba untuk membentuk. Dan apa yang mereka bentuk? Mereka membentuk di sekitar informasi. Jadi peran kita sebagai jurnalis adalah untuk memberikan publik informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan aksi komunitas. Mari kita ke Filipina. Mari kita ke Indonesia dan ke Filipina. Sebelum saya ke Indonesia. Mary Jane DeLoso. Mungkin Anda sudah tahu, Bali 9, ada seorang Filipina yang harus dieksekusi, dan kami memulai cerita hashtag Mary Jane sebagai jurnalis pada tanggal 31 Maret. Dan Anda bisa melihat itu menjadi komunitas kita membuat hashtag Save Mary Jane pada bulan April, dan itu menjadi Mary Jane Lives pada 29 April. Bagaimana itu terjadi? Anda bisa melihat bagaimana jurnalis bekerja dengan Anda. Inilah terjadinya. Kami mulai dari jurnalis terlebih dahulu di sini, Rappler Indonesia. Kami memulai percakapan tentang Mary Jane, dan itu tentang fakta-fakta ceritanya. Dan di Filipina, Move PH mengambil posisi advokasi dengan kaum muda, dan yang mereka lakukan, mereka memulai petisi online. Dan ini yang lucu, presiden kami menelepon presiden Anda menggunakan handphone Nokia warna merah muda karena mereka berada di APEC dan tidak bisa menemukan HP lain, dan dia berbicara dengan Jokowi. Dan pada jam 1 pagi Mary Jane diperbolehkan untuk memberi kesaksian. Jadi petanya seperti ini. Anda bisa melihat kombinasi dari Indonesia. Ini adalah orang Indonesia, Pak Jokowi, dan Anda bisa melihat di Filipina, di surat kabar Rappler Indonesia, rappler.com. Lihatlah komunitas yang terbentuk dan bagaimana mereka terhubung. Di sanalah Anda bisa menggerakkan negara Anda. Mari kita lihat hashtag yang terkini di Indonesia. Hashtag tragedi Mina. Lihat pada jumlahnya, angkanya. Ini pada September 24 sampai September 25, 10 miliar.
men-tweet pada akhir pekan dan lihatlah komunitas ini. Tapi Anda tidak bisa melihat pemimpin yang jelas. Jadi orang Indonesia mencari informasi. Bagaimana Anda bisa memobilisasi? Saya akan berikan satu hal yang terakhir. Saya ingin tunjukkan. Mari kita lihat apakah Anda men-tweet hashtag 2030 now. Mari kita lihat komunitasnya sekarang. Saya akan menunjukkan dengan singkat bagaimana tampak komunitasnya. Jadi petakan komunitas Anda. Mari kita lihat apa tepatnya. Jadi kita lihat hashtag 2030 now dan kita lihat komunitas apa yang terbentuk. Dan ketika Anda bisa melihat itu dan Anda bisa melihat Anda terhubung dengan siapa. Ini langsung, siaran langsung, itu sekarang. Oke, Rappler ID, siapa ini? UN Foundation menggunakan hashtag 2030 now sekarang. Dan ini komunitas lain. Siapa ini? Mari kita zoom. Kita masukkan Manila. UN Development. Ratu Rania adalah bagian dari percakapan ini sekarang. Sekarang Anda bisa melihat Rappler di sini. Itu berarti kami men-tweet lebih banyak dari Anda. Di mana Anda orang Indonesia, kaum muda Indonesia? Helen Clark di UNDP. Jadi Anda bisa melihat bahwa kita bisa membentuk komunitas ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Bisakah kita menggerakkan? Saya akan berikan satu hal terakhir. Kami menggunakan ini untuk pengurangan risiko bencana karena kami mempunyai rata-rata angin topan di Filipina. Sering sekali, tapi Indonesia punya banjir dan bencana. Jadi gunakan platform ini dan adopsilah. Apa yang kita bisa gunakan, kita bekerja sama dengan massa dan Anda bisa melaporkan melalui SMS, Anda bisa melapor melalui Twitter atau Facebook apabila Anda punya informasi atau Anda butuh bantuan. Dan yang terakhir, Anda bisa melaporkan di online. Kita ingin bottom up dan menghubungkan dengan top down. Ini kompleks, dunia yang sangat kompleks dan kita tidak bisa menunggu pemerintah untuk melakukan segala sesuatunya. Anda pintar, Anda muda, Anda punya energi. Mengapa perempuannya semuanya mengangguk dan pria yang laki-laki diam saja? Mari kita lihat hal yang terakhir. Ini waktu ada titik balik di Filipina. Ini semuanya orang-orang dari komunitas kita, orang yang melapor tentang untuk menolong untuk seseorang ibu yang melahirkan. Di sini ditulis ditolong oleh Palang Merah Filipina. Respon pertama, saya akan memberikan video 1 menit yang menunjukkan apa yang bisa dilakukan komunitas secara bersama dan bagaimana Anda bisa membuat semuanya transparan dan membantu pemerintah dan satu sama lain dan kami. Now I'll leave you with this. Here we go. This is Typhoon Glenda. Ini semakin lama semakin dekat dengan That's our community. masyarakat. Cleaning and putting, right? And then the government has given us this data that shows you where the flooding can occur, so you can see it. Now everyone, our kids, are the ones who put some of this out. Wind's picking up here and south. They're telling each other, Mereka saling because you bercerita have satu hear sama this lain. in your Karena di communities. You're Korea sana hearing this. tidak banyak wartawan, adalah yang menjadi wartawan. Saya akan menunjukkannya. And the government. Dan pemerintah. There has never been a generation with as much power
tidak ada generasi yang sehebat seperti generasi Anda dengan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan swasta, dan juga untuk membantu apa yang bergerak atau lebih cepat daripada internet, apakah yang lebih emosi itu rasa marah lebih cepat daripada yang bergerak atau lebih cepat lagi. Yang keduanya adalah inspirasi, mengurangi rasa marah, tidak membantu inspirasi sehingga kita akhirnya dapat mengakhiri gender equality, education, zero hunger and no poverty. Those are mine and my extension rappers. I hope but we can do it with the technology. Use your power wisely. I'm so glad to be back in Japan. Terima kasih banyak. Thank you, Amaya. Okay, so Maria, you choose no power. We can do it because now with the mobile phones, dengan HP, Anda berpikir tentang bagaimana pemerintah misalnya dapat membantu atau bagaimana orang dapat kita dapat melakukannya secara mobile, bahkan sekalipun koneksi internetnya masih lambat. Tapi kita mempunyai sesi tanya jawab terlebih dahulu. So there is Q&A session while Maria Risa is here. You can ask, dua pertanyaan. Pertama, questions. Who of you would like to ask questions on social media and change? Those of you who want to ask questions, or how this can be applied to Indonesia, and can this be done, for example, when there is an earthquake, or do you want to ask about terrorists? Yes, the floor is yours. Two questions. Those of you who are seated on the front, apakah ada pertanyaan? Pertama yang cewek-cewek atau ibu-ibu, ada dua pertanyaan, silahkan. Nama dan dari mana? Please mention what is your name and where you are from. Good morning, I'm Fanny. I am a student of International Relations at Dr. Mustafa University. My question to you, Maria Risa, what makes you interested in Indonesia? Why don't you start from your own country, the Philippines? Thank you. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama bagi saya datang ke Indonesia pada tahun 1995. Saya berada di sini sebagai wartawati, dan saya waktu itu membangun biro pada waktu itu ada banyak hal yang masih sama, seperti misalnya kabut asap, tetapi pada tahun 1995-1996 guru hara yang berdiri di Jakarta waktu itu masih PDI, guru hara yang terkait dengan PDI, kemudian juga krisis keuangan 1997-1998 jatuhnya Pak Harto. Kemudian setelah ada seperti membuka kotak Pandora, jadi jatuhnya Pak Harto setelah 32 tahun berkuasa. Saya tumbuh di sini, saya berada di selama berdasarkan saya belajar banyak. Ada tahun yang terjadi pada tahun 1998, tidak ada seorang pun yang berharap dan menyangka bahwa Pak Harto akan jatuh, dan saya waktu itu ada mereka dengan diam-diam berusaha untuk menghentikan kekuasaan satu orang, dan mereka mencoba untuk berusaha vokal, dan orang-orang seperti misalnya Marilla Pangestu dan kemudian Dewi Fortunata, mereka adalah analis-analis kami yang berbicara baik di CNN, dan luar biasa untuk berada di sini dan merasakan, saya kira perasaan yang saya miliki di Indonesia pada tahun 1998 sama seperti yang saya alami sekarang dengan teknologi, yaitu ada satu satu perasaan sesuatu sedang terjadi dan dunia sedang berubah, dan kita melakukan sesuatu untuk menghadapinya. Itu adalah jawaban panjang terhadap pertanyaan tadi, mengapa pribadi. Kemudian selain itu kita ada tetangga, karena sastra Indonesia adalah sastra Asia Tenggara. Kami ingin membantu Anda. Pertama, kita ingin membantu Indonesia. Ada kesamaan antara Indonesia dan Filipina. Media di Filipina ada 22 tahun sebenarnya
Indonesia ada 23 tahun, kita mau 100 juta orang, dan mau 20 juta penduduk, 150 juta orang. Kita merupakan yang bagian yang terbesar dari ASEAN. Tapi bagaimana dengan sasa Indonesia dan juga sasa untuk seluruh wilayah Asia Tenggara ini? Jadi ada banyak negara yang sedang mengamati Anda dan berharap bahwa Anda dapat membawa kita ke saat-saat yang lebih baik. Saya menonton Indonesia ketika saya mengcover ASEAN setiap tahun dari 1997 sampai 2005, tapi saya bisa melihat pemerintah di wilayah ini bekerja. Tapi saya kira anak-anak muda atau kaum muda, saya senang pada pertanyaan yang ajukan. Indonesia kan berada di tempat yang berbeda. Saya kira itu saja. I also would like to thank you, Maria Ressa, for loving Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya tahu bahwa apa yang kita harapkan dan bahwa pelajaran yang kita petik dalam membangun platform Rappler adalah sesuatu yang dapat kita juga gunakan untuk membantu di sini. Anda dapat melihat, saya kira saya selalu melihat Indonesia setiap saat di sosial media, dan ada luar Indonesia sangat besar seperti di tahun 1997, 91% di Indonesia sebetulnya adalah startup yang dapat dikatakan kanker, tapi Indonesia tidak jatuh pilot, tetapi Indonesia memiliki ketahanan, memiliki kekuatan, dan saya berharap saya dapat belajar apa yang dapat dilakukan dengan teknologi yang kita miliki. Maaf, puncer yang terakhir, kita mempunyai beberapa Indonesia yang bekerja, yang luar biasa bekerja dengan kami, seperti saya, Febri dan tim kami ada di Jakarta. Jadi tolong bantu kami. Kalau Anda melihat sesuatu dan kalau Anda dapat membantu, dan kalau tidak dapat membantu, tolong sampaikan kepada kami. Apakah saya pertanyaan? Any other questions, please? Satu pertanyaan, silahkan. Nama saya adalah Nisa. Saya dari Universitas Katolik Parahyangan. Saya sebetulnya ingin bertanya kepada Anda mungkin satu atau dua pertanyaan, karena saya juga terlibat dalam organisasi dan kami sedang mengembangkan suatu situs internet untuk memberikan pengalaman sukarela dan juga untuk menjalin komunitas bagaimana dapat membina informasi yang dapat dipercaya, karena dari data yang Anda tunjukkan, Anda menunjukkan bagaimana komunitas dapat bekerja dan bagaimana kita sebagai pendiri dari program tersebut dapat mengelola dan komunitas tersebut yang luar biasa. Pertanyaan luar biasa. Jawaban yang pertama adalah dalam zaman sekarang ini Anda harus memberikan untuk mendapatkan. Anda harus kehilangan kendali untuk dapat membangun komunitas. Apakah itu masuk akal? Kalau Anda berada di sosial media, Anda tahu tidak ada seorang pun yang mengendalikan, karena kendali itu berada di luar, dan karena itu sebabnya mengapa pemerintah dan perusahaan mengalami kesulitan dengan media sosial. Tidak bisa membiarkan kekuasaan beralih atau pergi. Ini lebih mirip agama Buddha daripada agama Kristen atau agama Islam. Jadi Anda akan kehilangan kekuasaan dan Anda harus mempercayai komunitas atau masyarakat, dan masyarakat juga bisa marah. Jadi ada risiko dalam membangun komunitas, tapi ketika Anda membangun komunitas dan Anda percaya pada komunitas, maka komunitas juga akan mempercayai Anda, akan balik mempercayai Anda. Jadi kata yang baru ini adalah tentang kredibilitas. Ini tidak lagi tentang merek atau hanya apa yang Anda inginkan. Anda harus mendengar suara komunitas dan bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Tapi dari segi seluk-beluk apa yang bagaimana cara membangun komunitas, Anda harus selalu membangunnya secara online maupun offline, memungkinkan Anda untuk bisa bertumbuh tanpa adanya batasan, dan ini merupakan yang sangat penting. Dan ketika saya melaporkan di sini, Anda melapor untuk 27 provinsi ketika waktu itu Indonesia masih memiliki 27 provinsi, yaitu termasuk Timur. Dan ini Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi media sosial akan memungkinkan Anda untuk memperluas. Dan yang kedua, langkah kedua adalah Anda harus memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Yang di dalam dunia kami yang kita
mengutamakan atau prioritasnya adalah pemakai. Anda harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pemakai atau pengguna, bukan hanya sekedar apa yang Anda berikan atau crowdsourcing. Dan hal terakhir yang akan saya katakan, Anda harus tidak dapat untuk melakukannya secara artifisial. Kalau misalnya di masa lalu Anda punya banyak uang, Anda dapat menjual produk, tetapi saya tidak yakin itu dapat. Tapi karena di Indonesia, karena tingkat penetrasi internet masih cukup banyak yang harus dilakukan, mungkin Anda dapat menggunakan mobile phone yang akan lebih cepat. Dan mungkin ada CEO Indonesia yang misalnya Nadine dapat berbicara kepada tentang Gojek, dan dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang Indonesia, dan mungkin Anda dapat bertanya kepada mereka pertanyaan. Kita bisa bicara tentang itu lebih lanjut nanti, tapi saya